Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamsul Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sejarah dan ragam kurikulum yang berlaku di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Nah, di sini kenapa kok saya ingin mempresentasikan tentang sejarah dan ragam kurikulum yang berlaku di Indonesia. Itu tujuannya untuk memenuhi tugas UAS kuliah. Tugas UAS kuliah yaitu tugas pengembangan kurikulum, yang mana suruh buat video kemudian di-upload ke channel YouTube-nya masing-masing. Baik, saya akan bahas tentang sejarah dan ragam kurikulum yang berlaku di Indonesia mulai dari sejak zaman sebelum kemerdekaan atau mulai dari zaman kemerdekaan sampai sekarang ini. Sebelum saya mulai, yaitu saya tanyakan dulu, apakah kalian tahu tentang berapa kali perubahan dalam sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai sekarang? Apakah kalian semua itu tahu? Kan tidak ya. Nah, sekarang saya akan memberitahukan sampai saat ini. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945, mulai dari tahun kemerdekaan Indonesia hingga sampai sekarang tahun 2020, negara kita itu masih mempunyai 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun. Jadi mulai dari tahun 1945 itu ada 10 perubahan kurikulum. Di tahun berapakah 10 perubahan kurikulum tersebut? Yaitu di tahun yang pertama tahun 1947, kemudian di tahun yang kedua 1952, kemudian di tahun yang ketiga 1964, kemudian di tahun keempat 1968, kemudian di tahun yang kelima 1975, kemudian yang di tahun ke-6 1984, kemudian di tahun ke-7 1994, kemudian di tahun yang ke-8 2004, di tahun yang ke-9 2006, kemudian di tahun yang ke-10 2013 sampai akhirnya sekarang ini. Mulai dari tahun 2013 sampai sekarang ini tidak ada perubahan kurikulum sama sekali. Kemudian saya lanjut, adapun perubahan tersebut dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Namun, dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Nah, teman-teman di sini untuk semakin mengenal kurikulum pendidikan nasional dari masa ke masa, berikut video buatkan rangkuman dari sejarah kurikulum pendidikan. Nah, kemudian kurikulum rencana pelajaran itu pada tahun 1947. Baik, saya bahas sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda. Jadi kurikulum rencana pelajaran itu ada sejak dulu zamannya penjajahan Belanda, yang disebut dengan juga Leerplan, yang berarti rencana pembelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagaimana warga negara Indonesia. Kurikulum rencana 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Jadi Hamin 3 hari dari 1950 itu sudah ditetapkan kurikulum rencana pembelajaran. Kemudian ada kalanya kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964 pemerintahan menerapkan program perencanaan sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar SD pada waktu itu. Meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral dan lain sebagainya. Menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional dan artistik, keterampilan dan jasmani. Itu di kurikulum yang kedua, yaitu tahun 1964 gitu. Kemudian perubahan kurikulum yang ketiga di tahun 1968 itu adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dari pelajaran terurai 1952 tadi. Jadi kurikulum 1968 ini hanya menyempurnakan kurikulum sebelumnya gitu.
Nah, kemudian kurikulum 1975 ini memiliki pendidikan orientasi dan pada tujuan pada harapan dapat lebih efektif dan efisien. Itu untuk kurikulum 1975 sampai seterusnya pada tahun kurikulum 2013 yang terakhir. Menurut pendidikan kebudayaan, Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum 3 akan lebih menandakan pemikiran, akan lebih menekankan kepada pemilikan kompetensi berdasarkan sikap, keterampilan, pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan perkenalan, mengoperasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi mulai dari tahun 2013 sudah diajari ke semuanya, mulai dari kritis, kemudian interpersonal, antarpersonal, kemudian yang lain. Kesimpulan perbedaan kurikulum pendidikan Indonesia untuk memudahkan ialah untuk memudahkan keweperian dalam membedakan kurikulum pendidikan dari masa ke masa. Berikut kesimpulan yang dikumpulkan oleh ialah nomor kurikulum tujuan atau ciri pembelajaran. Itu banyak dari depan sampai ke belakang. Saya bacakan dulu. Kurikulum rencana pembelajaran menekankan pada pembentukan karakter manusia. Itu rencana pembelajaran. Kemudian kurikulum rencana pembelajaran yang 1952 terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap. Jadi melengkapi sebelumnya. Itulah sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini bisa diketahui mulai dari kurikulum rencana pembelajaran di masa pada pasca kemerdekaan hingga kurikulum 2013 sampai sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.